Sesaat lagi kita ikuti talk show kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Delapan 8,5 Radio Nur FM Smart and Religious Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Nur FM, bersama saya Yuta Yukita dalam acara talk show kesehatan. Dan pagi hari ini bersama dengan Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Dan untuk narasumber pagi ini, Yuta Yukita kedatangan dokter dari salah satu rumah sakit, salah satu dokter dari Rumah Sakit Bina Bakti Husada, yaitu Dr. Samsul Hadi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang sekali nih saya bertemu sama dokter di talk show kesehatan pagi hari ini. Oke, ini kan tepat sekali nih momennya itu sehabis lebaran ya dokter. Terus kebanyakan dari kita tentunya memiliki pola makan serta pola tidur yang nggak menentu saat lebaran. Dan nanti bakalan ada masalah-masalah yang timbul ketika lebaran gitu. Maksud aku masalah kesehatan. Dan nanti kita bakalan kulik seluruhnya, kupas tuntas, dan bakalan diberi solusinya sama Dr. Samsul Hadi. Benar dok? Ya. Oke. Untuk langsung saja ini saya mau menanyakan sesuatu sama dokter nih. Sebenarnya apa sih dokter faktor utama yang dapat menyerang kesehatan kita pasca lebaran? Oh ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya ini masih suasananya lebaran ya. Kita ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Ya, terima kasih. Tadi untuk pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan setelah lebaran ya. Benar. Ya, sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, terutama di pasca lebaran. Apalagi kondisi lebaran yang untuk kali ini berbeda ya dari lebaran-lebaran sebelumnya, soalnya masa pandemik ya sekarang. Nah, cuma pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi adalah karena kondisi lebaran, kebanyakan penyakit-penyakit yang muncul itu berhubungan dengan metabolisme tubuh. Nah, karena saat kondisi lebaran kan kita banyak konsumsi makanan, kemudian makanan-makanan yang ya gampangannya mungkin banyak lemak, terlalu tinggi garam, tinggi gula. Nah, itu kalau misalkan tidak seimbang dapat menyebabkan beberapa gangguan penyakit. Nah, seperti itu. Terus kurangnya aktivitas juga bisa dapat menyebabkan beberapa penyakit. Nah, jadi faktor-faktornya ya seperti itu. Kurang lebihnya ya. Dan untuk masalah kesehatan apa saja yang perlu diwaspadai dok? Kalau untuk masalah kesehatan yang biasanya muncul pasca lebaran itu kebanyakan salah satunya contohnya adalah misalkan sakit MAH. Nah, sakit MAH ini bisa muncul ya karena kondisi dari makanan yang dimakan juga bisa, mungkin kondisi stres badan juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Nah, yang bagi orang-orang yang sudah mempunyai sakit MAH sebelumnya, nah itu bisa kambuh lagi. Kemudian peningkatan gula darah yang tinggi. Nah, untuk orang-orang yang memang memiliki riwayat diabetes, nah bisa kambuh juga peningkatan darah tinggi. Soalnya kan di kondisi lebaran banyak makanan-makanan manis ya, kue-kue dan lain-lain. Nah, itu kalau misalkan makannya tidak terkontrol, nah itu bisa mengalami kenaikan gula darah. Kemudian yang selanjutnya hiperkolesterol atau peningkatan kolesterol. Nah, itu juga bisa terjadi saat pasca lebaran karena makanan-makanan juga banyak pengaruh makanan sebenarnya ya. Soalnya di saat kondisi lebaran kan banyak dihidangkan makanan-makanan. Nah, kalau kita tidak bisa mengatur pola makan, makanan apa aja diambil, terus banyak kandungan lemaknya, nah itu bisa meningkatkan kolesterol juga. Nanti bisa muncul banyak keluhan. Kemudian yang selanjutnya darah tinggi juga bisa. Nah, itu cuma untuk kondisi-kondisi penyakit itu enggak serta-merta muncul. Biasanya memang sudah terkontrol. Nah, saat kondisi lebaran ada faktor-faktor makanan dan lain-lain. Nah, itu bisa kambuh lagi penyakitnya. Nah, seperti itu. Oke, dari dokter yang dokter sebutkan tadi kan ada MAH, terus hipertensi dan lain sebagainya, itu kan termasuk masalah kesehatan kambuhan ya dok? Iya. Kalau untuk masalah kesehatan yang baru itu, kalau diare itu termasuk masalah kesehatan baru enggak?
Kalau untuk diare juga bisa, misalkan kebanyakan kan karena mungkin proses memasaknya yang kurang bersih ya. Nah, itu bisa terkontaminasi parasit, bakteri atau virus. Nah, itu bisa menyebabkan diare. Nah, kondisinya kayak gitu. Oke. Untuk diare sendiri nih dokter, kebanyakan juga saya terkena itu tahun kemarin. Aduh, jangan sampai tahun ini terjadi lagi gitu karena sakit sekali diare itu. Untuk ciri-cirinya diare sendiri seperti apa, Dok? Kalau orang dikatakan diare itu ada beberapa faktor dikatakan diare ya. Salah yaitu jika ada peningkatan frekuensi dan konsistensi. Nah, frekuensi itu dari jumlah berapa kalinya buang air besarnya. Nah, misalkan normal kan ya sehari bisa 1-2 kali. Nah, itu misalkan dalam sehari bisa 4-5 kali. Kemudian disertai dengan perut mules. Nah, itu. Kemudian konsistensi itu kepadatan dari fesesnya yang dikeluarkan. Nah, itu kalau biasanya mungkin ya lembek biasa. Nah, ini kalau dikatakan diare itu kalau misalkan sampai konsistensinya cair. Nah, cair sampai campur ampas. Nah, itu bisa dikatakan diare. Oke. Kalau untuk mohon maaf lagi nih. Untuk warnanya sendiri, Dok, apakah ada warna khusus gitu, Dok? Nah, kalau untuk warna sendiri banyak juga ya faktornya. Misalkan kalau diarenya gara-gara infeksi, misalkan contohnya ya ini agak medis sedikit ya, mungkin karena amuba atau dan lain-lain. Nah, itu warnanya bisa sampai hitam. Kemudian bisa ada campuran lendir atau darahnya juga. Nah, untuk kasus-kasus infeksi biasanya seperti itu. Kalau diare karena infeksi. Cuma bisa juga tanpa ada lendir darah, cuma cair sama ampas. Nah, itu juga bisa. Mungkin itu bisa karena faktor makanan yang terlalu pedas juga bisa. Nah, itu kondisinya seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Ya. Dan untuk pengamatan dokter sendiri nih, hal-hal apa aja yang sering masyarakat abaikan saat mengolah hingga menyantap makanan saat lebaran? Kalau yang sering terabaikan ya biasanya untuk pengolahan. Nah, higienitas, kemungkinan kebersihan dari saat pengolahan makanan. Nah, itu biasanya sering terabaikan. Misalkan mau memasak atau apa, nah dia nggak cuci tangan. Nah, itu kan bisa ada kontaminasi sebelumnya. Misalkan orangnya bersih-bersih, nggak cuci tangan langsung masak. Nah, itu yang sering terabaikan di situ biasanya. Faktor kebersihan ya, Dok? Ya, kebersihan. Oke nih, Kerabat FM, untuk Kerabat FM nih yang mau menyampaikan pertanyaan tentang permasalahan kesehatan pasca lebaran, Anda bisa langsung WhatsApp kami melalui WhatsApp Radio Nur FM Rembang 085713392885 atau bisa juga live streaming melalui fanspage-nya Radio Nur FM Rembang. Kita iklan sejenak ya untuk Kerabat FM, terus stay tune di 88,5 Radio Nur FM Rembang. Anda masih mendengarkan Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Kerabat FM, sisi menarik dari lebaran ini nggak hanya soal momen silaturahmi bersama keluarga aja nih. Momen aji mumpung misalnya, emang sayang banget buat dilewatkan meskipun lebarannya cuman di rumah aja. Dokter, mau tanya dikit dong, ini lebaran dokter di rumah aja atau keliling-keliling gitu? Iya, di rumah aja untuk lebaran kali ini. Oke, di rumah Nah, aja. ya, momennya beda dari lebaran tahun-tahun lalu. Oke, jadi masalah kesehatannya mungkin cuman gara-gara makanan doang ya, Dok? Ya, Kalau misalnya kan tahun-tahun lalu itu ada mudik gitu, mungkin ada masalah kesehatan tentang saat mudik pasca lebaran. Dan gimana, Dok? Ya, kalau untuk masalah mudik dulu ada ya, sekarang kan sudah sedang tidak boleh mudik Iya, ya. nggak boleh Nah, mudik. kalau misalkan memang kondisi mudik masalah kesehatan yang sering biasanya ada di masalah muskuloskeletal biasanya, yaitu di otot sama tulang biasanya. Nah, soalnya kondisi mudik itu kan prosesnya lama ya. Nah, mungkin kalau misalkan pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum kan pasti duduknya lama. Nah, itu
kemungkinan yang masalah yang muncul bisa pegel, kemudian otot kram itu juga bisa. Nah, cuma kepala pusing juga bisa kalau memang kondisinya mungkin ada spasme atau gampangannya ototnya kontraksi terus kan saat kondisi mudik tanpa ada duduk tanpa stretching. Nah, itu bisa. Masalah sendi berarti, Dok. Iya, sebenarnya masalah sendi. bukan hanya pas mudik aja sih, kita sendiri yang lebaran di rumah kan juga pasti banyak aktivitas Iya. seperti itu. Masalah kesehatan juga kayak pegalinu itu juga masuk ya, Dok? Ya, bisa. Oke. Lagi nih, tapi untuk saat ini saya mau menanyakan sama dokter nih, sampai saat ini ada nggak sih pasien yang dirawat di rumah sakit Bina itu yang disebabkan oleh diare karena kalap makan saat lebaran? Nah, kalau untuk kondisi kalap makan saat lebaran sampai diare, untuk saat ini sepertinya belum enggak ada. Cuma ya kadang ada memang yang kondisi kalap makan diare ya. Cuma untuk penyebab diarenya sendiri kan kemungkinan ada infeksi ya dari parasit atau yang lainnya. Nah, itu kalau memang kondisi diarenya sudah sangat parah sampai pasien itu dehidrasi, nah itu ya memang harus dibawa ke rumah sakit, harus dapat terapi dari rumah sakit. Harus dapat penanganan khusus ya? Penanganan khusus. Cuma kalau memang kondisi diarenya masih bisa teratasi dengan konsumsi oralit, contohnya minum air ya, mungkin enggak perlu sampai ke rumah sakit. Oke. Nah, mungkin kerabat FM kalau mau konsultasi kesehatan bisa langsung juga nih datang ke Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Alamatnya itu di Jalan Pemuda KM 4 Rembang. Oke, dokter, ngomong-ngomong soal tadi nih, ada salah satu pertanyaan dari kerabat Nur FM juga mengenai diare, Dok. Iya. Ini namanya Fitriana. Assalamualaikum, dokter. Belakangan ini saya muntah-muntah terus, Dok, nggak bisa masuk semua makanan yang saya makan. Terus perut saya juga perih dan demam sampai lemas. Sudah minum Introstop dan obat dari puskesmas tapi nggak ada perubahan. Minta sarannya dong, Dok, terima kasih. Nah, untuk kondisi siapa namanya tadi? Mbak Fitriana. Mbak Fitriana ya. Kalau memang kondisinya sudah sampai nggak bisa masuk makanan, nah itu saya sarankan mending langsung ke rumah sakit untuk periksa. Soalnya kalau dibiarkan terus bisa muntah, itu kan bisa menyebabkan diare juga. Nah, menyebabkan dehidrasi. Nah, muntah yang banyak kan mengeluarkan cairan terus. Nah, tanpa ada makanan atau cairan yang masuk. Nah, kalau dibiarkan lama-lama nanti diare. Dehidrasi. Sedangkan Mbak Fitriana ini kondisinya tidak bisa masuk makanan atau minuman. Nah, itu jadi saran saya sih lebih baik diperiksakan, soalnya yaitu tidak bisa masuk makanan. Jadi kemungkinan diperlukan pemeriksaan lanjutan juga, lab atau yang lain, barangkali mungkin ada infeksi, soalnya ada demam juga, bisa juga. Nah, itu. Oke, berarti langsung datang saja Mbak Fitriana ke dokter terdekat. Tapi kan ini dia tadi sudah di puskesmas nih, Dok. Nah, ini ini sudah di puskesmas. Iya, dia sudah periksa di puskesmas, nggak ada perubahan juga dari obat-obatan yang dia konsumsi. Apakah bisa langsung datang ke rumah sakit atau gimana, Dok? Ya, mungkin ini kan tidak dijelaskan ya, datang ke puskesmasnya kapan. Nah, siapa tahu baru datang atau sudah berapa kan. Itu kan untuk obat atau yang lainnya itu kan perlu evaluasi. Oke. Nah, mungkin berapa lama baru berpengaruh ke badannya. Nah, itu barangkali baru periksa, atau kalau memang sudah 1-2 hari periksanya kok tidak ada perubahan, ya saya anjurkan itu langsung ke, barangkali mungkin butuh pemeriksaan yang lain, lab dan lainnya. Soalnya kan ada demamnya juga itu. Oke, deh, untuk Mbak Fitriana bisa langsung datang nih ke Rumah Sakit Bina Bakti Husada buat pemeriksaan lebih lanjut. Yeah. Oke, tadi sepertinya ada yang mau menelpon nih. Kita langsung angkat atau gimana? Oke, untuk kerabat FM yang mau langsung pertanyaannya melalui telepon bisa telepon di 0295 6998 227. Kami tunggu ya. Ditunggu juga sama Dr. Samsul Hadi untuk pertanyaannya. Oke, lagi nih, Dok. Ini dari Rohayah di Kaligung. Assalamualaikum Nur FM, dokter dari RS Bina. Waalaikumsalam.
Saya Rohayah dari Kaligung Kaliori. Adakah tips menurunkan berat badan setelah lebaran dari dokter? Berat badan saya naik drastis H+3 lebaran kemarin. Terima kasih. Ini ini banyak juga ya kasus-kasus peningkatan berat badan, apalagi kondisi sekarang work from home ya. Iya, banyak benar. karena lebih banyak di rumah, kurang aktivitas, akhirnya meningkatkan berat badan. Nah, ini untuk tips menurunkan berat badan ya mulai olahraga aja. Nah, lebih bagusnya itu dijaga pola makan sama ditingkatkan aktivitas. Nah, aktivitas itu olahraga. Paling enggak ya tiap hari 30 sampai 60 menit. Nah, perharinya dilaksanakan rutin. Nah, terus untuk makanan juga dibatasi. Kalau bisa diatur pola makannya, diperbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat. Oke. Nah, untuk kondisi. Baiklah, oke dokter, kita angkat dulu saja untuk penelpon yang satu ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Mbak, ini aku Yuliana yang tadi WhatsApp. Oke, Mbak Yuliana. Halo, Ya, halo. mau tanya. Iya. Ini ibuku kan mau cek kesehatan gula darah, kolesterol dan lain sebagainya, tapi kan sudah sepuh gitu, Mbak ya. Ya. Itu apakah aman untuk cek langsung ke rumah sakit, apa tunggu ada gejala-gejala dulu baru dibawa ke rumah sakit gitu, Mbak? Oke. Oke, terima kasih Mbak Yuliana. Sama satu lagi, Mbak. Ya. Halo? Ya, halo. Sama satu lagi, itu ibuku tuh tulang punggungnya sakit. Apakah itu gara-gara, bisa jadi karena kolesterol dan lain sebagainya itu, Mbak? Oke. Oke, nanti akan langsung dijawab sama Dokter Samsul Hadi ya, Mbak Yuliana. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Udah mati dong. Oke, tadi Mbak Yuliana ini bertanya tentang cek gula darah sama kolesterol gitu. Bisa nggak sih dok langsung dicek sekarang juga gitu? Soalnya mengenai kondisi COVID saat ini ya. Kalau saran dari saya, kalau memang sudah mulai ada muncul gejala atau keluhan-keluhan, boleh langsung diperiksakan ke rumah sakit. Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, kalau ke rumah sakit bisa harus pakai masker. Kemudian physical distancing tetap dilaksanakan. Kemudian kalau memang bisa, itu kan ceknya bukan kondisi gawat darurat ya. Jadi mungkin masuknya ke poli. Nah, itu sebisa mungkin kalau bisa bikin janji ya, atau telepon dulu dengan dokternya nanti jam berapa, jadi untuk meminimalisir kontak antara pasien saat di rumah sakit. Jadi sebisa mungkin ndak usah lama-lama di rumah sakit. Jadi pada saat jam pemeriksaan pasiennya datang, sudah langsung diperiksa. Setelah diperiksa pasien bisa langsung pulang, kondisinya seperti itu. Kemudian untuk tadi lanjut dijawab yang kedua. Yang kedua itu ibunya kan udah sepuh ya, terus ya. Dia punya tulang punggung sakit. Apakah itu kolesterol ya. atau gimana? Kalau sebenarnya untuk punggung sakit itu harus digali lagi. Sakit punggungnya itu seperti apa, kemudian sakitnya di sebelah mana, kemudian tambah sakit kalau dipakai untuk melakukan apa. Nah, itu banyak sebenarnya, dan faktor-faktornya juga banyak. Nah, salah satunya bisa karena kolesterol juga. Nah, cuma kita belum kan tidak tahu ya penyebab yang lainnya ada apa. Nah, itu kalau untuk kolesterol sendiri bisa. Nah, itu karena penumpukan kolesterol bisa menyebabkan nyeri juga bisa. Oke. Makasih dokter untuk jawabannya. Ya. Dan Mbak Yuliana dari Sidowaya tadi yang sudah menelpon. Jadi untuk kerabat Nur FM yang mau menyusul pertanyaan bisa lewat telepon atau WhatsApp di 0857 133 92885. Dan kita masih akan terus menggali lagi tentang masalah kesehatan selama pasca lebaran. Tentunya tetap stay tune terus di 88,5 Radio Nur FM Rembang bersama dengan Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Anda masih mendengarkan Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada.
88,5 Radio Nur FM Rembang, talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Bina Bakti Wisada. Dan tentunya kita masih membahas tema tentang masalah kesehatan yang muncul pasca lebaran. Nah, ini dokter, aku mau tanya lagi nih. Tadi kan udah bahas beberapa penyakit ya. Iya. Kira-kira itu bisa nggak sih diklasifikasikan sebagai penyakit ringan sama penyakit berat, dok? Untuk klasifikasi penyakit bisa dikategorikan untuk ringan sampai berat tergantung dari derajat keparahan keluhan pasien tersebut ya. Misalkan contohnya yang tadi banyak ya, misalkan kayak emah, kemudian peningkatan gula darah, kolesterol dan lain-lainnya tadi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan orang konsumsi gula terlalu banyak terus peningkatan gula darah. Nah, kalau sampai peningkatan gula darah itu bisa sampai tinggi sekali, nah itu bisa sampai muncul keluhan. Nah, contohnya kalau memang peningkatan gula darah itu sangat tinggi sekali dengan kondisi pasien sudah memiliki diabetes atau penyakit gula darah, nah itu bisa sampai pasien tidak sadar. Nah, tapi misalkan peningkatan itu cuma meningkat sedikit atau tidak sampai menyebabkan muncul keluhan, cuma ya misalkan dites naik gitu aja, nah itu bisa dikategorikan ringan. Nah, kalau memang keluhan itu muncul sampai menyebabkan pasien tidak sadar atau muncul keluhan lain, misalkan sampai muntah-muntah, dehidrasi, sampai misalkan tidak bisa jalan, nah itu kondisinya bisa dikategorikan berat. Kemudian emah juga, misalkan kondisinya cuma perih sedikit, nah itu bisa dikategorikan ringan. Tapi kalau misalkan pasien sudah punya emah, kemudian keluhannya nyerinya sangat berat, kemudian bisa nyampe ada pendarahan lambung contohnya, nah itu bisa dikategorikan berat juga. Nah, jadi tergantung keparahan dari saat keluhan itu muncul. Nah, Oke, tergantung keparahannya baru bisa dikategorikan sebagai Ya, sakit ringan ringan atau dan berat, berat. ya. Nah, ini dari beberapa kerabat Nur FM yang penderita hipertensi juga bertanya, dokter, apakah kalau minum obat hipertensi terus-menerus ini bisa menyebabkan ginjal kita rusak, dok? Saya jawab ya. Ya. Untuk penyakit hipertensi sendiri itu kan bisa dikatakan tidak bisa sembuh ya. Jadi harus konsumsi obat terus. Cuma dia tidak bisa sembuh, tapi terkontrol. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa mengkontrol supaya tensi itu tidak terlalu tinggi, tidak tinggi. Nah, cuma untuk membuat tensi itu normal tanpa melakukan apapun itu saya rasa ya tergantung pola sama makanan dan lain-lain, banyak faktor. Nah, untuk pengaruh ke ginjal sendiri memang ekskresi atau pengeluaran obat itu kan melalui ginjal, melalui urin ya atau kencing. Nah, itu selama konsumsi obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan atau dosis yang sesuai, saya rasa ya tidak terlalu bermasalah dengan ginjal. Cuma ya perlu diwaspadai, itu tetap harus sesuai dengan resep dokter. Maksudnya kalau memang kalau bisa sebisa mungkin jangan membeli obat sendiri tanpa resep. Nah, soalnya kan yang tahu resep-resepnya atau mungkin kondisi dari gejala pasien itu sendiri kan nanti dokter yang memeriksa. Nah, Oke, harus tetap resep dokter ya, dok? Iya. Oke, dia ada satu lagi nih penelpon. Kita langsung angkat aja. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Mas? Jadi Pak Joni di Paga. Pak Joni di Paga. Ya, Oke, pertanyaannya Pak Joni. ini mau tanya, dari pihak Rumah Sakit Bina, apakah ada untuk penanganan atau pencegahan terkait tes swab mungkin dari pihak rumah sakit kepada masyarakat? Mohon maaf, tes apa tadi? Tes swab. Mungkin apakah ada tes swab gratis dari Rumah Sakit Bina kepada warga? Kepada warga. Apakah ada Terus penanganan? yang kedua, Oke. ini mau tanya, untuk menyambut
new normal, gimana cara yang terbaik dari Rumah Sakit Bina? Oke. Sudah, Pak. Sama ini satu lagi, ini terkait dengan silaturahim Idul Fitri. Ini protokol kesehatan yang terbaik itu seperti apa? Karena masih banyak yang masih berkunjung. Oke, terima kasih. Aduh, aku jadi ini salah fokus nih. Oke, terima kasih Pak Joni. Jadi ini tuh pertanyaannya di luar tema kita ya, Dok. Oh, iya. Bisa langsung dijawab atau gimana, Dok? Ya, saya jawab aja. Oke. Yang pertama tadi mengenai tes swab ya. Ya. Kondisi corona saat ini, pandemi corona saat ini, untuk saat ini di Rumah Sakit Bina belum ada untuk tes swabnya sendiri. Nah, cuma untuk cek swab ini kan terbatas ya. Biasanya memang kondisi pasien-pasien yang bergejala atau berkeluhan baru yang dilakukan. Nah, untuk kondisi di Bina ini sejauh ini belum ada cek swab, apalagi yang cek swab gratis itu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa diusulkan ya. Nah, siapa tahu mungkin ada untuk selanjutnya. Nah, untuk yang kedua tadi pertanyaannya apa? Untuk menyambut new normal nih, cara new yang normal. terbaik dari rumah sakit. Cara yang terbaik ya tetap harus kita patuhi protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, contohnya tetap memakai masker, sering cuci tangan. Nah, seperti itu. Itu tetap harus dijalankan. Soalnya kondisi sekarang saat ini ya perlunya kesadaran dari masing-masing orang sangat diperlukan. Kemudian untuk yang ketiga terkait silaturahmi Idul Fitri, protokol kesehatan gimana tuh, Dok, dari rumah sakit? ya itu. Himbauan dari pemerintah kan memang untuk silaturahmi kalau bisa ditunda dulu ya untuk kondisi pandemik saat ini. Ya harusnya memang seperti itu. Kemudian untuk protokol-protokol yang tidak dilakukan itu ya oknum ya mungkin ya. Harusnya tetap protokol-protokol kesehatan tetap harus dilakukan, seperti terutama pakai masker, cuci tangan atau pakai hand sanitizer itu. Nah, itu untuk mencegah supaya penyebaran virus ini tidak terjadi. Oke. Terima kasih, Dokter. Pastinya kita silaturahmi juga tanpa bersalaman juga bisa ya, Dok? Bisa. Sekarang kan sudah zamannya 4.0 ya. Iya. Kan sudah bisa pakai video call dan lain-lain, kan tetap bisa berjalan Oke, silaturahmi benar ya. sekali. Ini masih tentang COVID nih, Dokter. Ada satu pertanyaan dari live Facebook kami. Iya. Silakan. Dari Septian Setiabudi, perbedaannya apa antara batuk pilek, radang tenggorokan sama positif corona? Kalau untuk perbedaan keluhan-keluhan corona itu kan memang kondisi flu-like syndrome ya. Jadi memang seperti flu dan demam-demam yang lain itu. Kalau untuk secara kasat mata sendiri membedakannya sangat sulit. Cuma biasanya kalau untuk corona itu batuknya biasanya batuk kering. Cuma tidak menutup kemungkinan bisa berdahak juga. Nah, untuk demamnya juga biasanya demam tinggi. Cuma di kondisi-kondisi pasien tertentu, contoh misalkan geriatri atau pasien tua, itu bisa nggak muncul demam juga. Jadi beragam keluhannya. Nah, untuk memastikan saat ini kan yang gold standard atau pemeriksaan wajibnya kan ya PCR itu ya, tes swab itu. Nah, cuma kalau misalkan berdasarkan keluhan saja kasat mata itu sulit untuk membedakannya. Oke. Cuma Berarti, ya itu bisa kita arahkan iya. gitu. Berarti langsung aja daripada berasumsi langsung ke dokter untuk periksa gitu ya, Dok? Iya, kalau memang nggak ada keluhan kan disediakan call center untuk COVID. Nah, Iya, itu benar. bisa konsultasi di sana juga bisa. Soalnya daripada kalau memang bukan kondisi darurat kan sebisa mungkin nggak usah ke rumah sakit ya.
Oke dokter, terima kasih. Nah, kita akan kembali lagi untuk pertanyaan dari pendengar yang sesuai tema. Tapi kita jeda dulu ya dok. Ya. Dan kerabat RFM stay tune terus di 88,5 Radio Nur FM. Anda masih mendengarkan Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Gak kerasa kita sudah sampai di sesi terakhir nih ya Dokter Samsul Hadi. Ya. Dan tadi ada 2 pertanyaan yang belum sempat kita bahas nih dok. Oke. Kita jawab dulu langsung aja ya. Oke, Dari Nurdin di Batursari, ini mau nanya nih tapi mau cerita dulu. Sebenarnya sudah menahan untuk tidak makan masakan emak pas lebaran kemarin karena pedas semua. Soalnya saya ada sakit lambung. Kalau misalnya saya sembuh dari sakit lambung, boleh langsung makan pedas lagi nggak dok? Atau ada wejangan dari dokter agar sakit lambung saya cepat hilang? Terima kasih. Ini ya oke, saya jawab ya. Ini sudah tahu sakit lambung tapi masih tidak menghindari penyebabnya. Nah ini contoh salah satu yang bisa menyebabkan kambuhnya sakit lambung kan gara-gara makanan pedas. Nah jadi sebisa mungkin supaya sakit lambungnya tidak kambuh lagi ya harus dihindari itu konsumsi makanan pedas. Nah, selain konsumsi makanan pedas ada faktor lain, misalkan sering-sering telat makan atau konsumsi jamu-jamu yang bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Nah itu juga bisa menyebabkan kambuhnya asam lambung. Nah ini tadi siapa namanya? Pak Nurdin ya. Nah ini minta saran supaya sakit lambungnya cepat hilang. Nah kalau untuk cepat hilang ya harus itu konsisten untuk menjaga penyebabnya itu ya, terutama dihindari untuk konsumsi makanan yang pedas. Nah itu konsumsi makanan yang teratur. Kemudian kalau memang kondisi saat itu dia sedang sakit mah ya minum obat yang bisa menurunkan asam lambung atau menyetop produksi asam lambung. Nah itu mungkin dia juga ini kali dok, mengonsumsi kafein, kopi kayak misalnya bisa gitu. Mungkin terlalu sering konsumsi kopi atau kafein juga kan bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Nah kalau misalkan tidak dibarengi dengan konsumsi makanan, misalkan cuma minum kopi aja tanpa makan, nah itu kan nanti dinding lambungnya kan bisa teriritasi asam lambung, nah yang akhirnya bisa menyebabkan nyeri. Nah kalau misalkan kondisi iritasi dinding lambung terjadi terus menerus, lama-lama bisa ada pendarahan di dinding lambungnya. Nah kondisi itu akan memperberat nyerinya kalau misalkan terjadi kondisi kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dikurangi tadi makan pedas sama kafenya dikurangi juga ya dok? Bisa. Oke, makasih ya buat Nurdin yang sudah bertanya. Terus semoga nanti sakit lambungnya cepatan hilang. Dan ada Saroh di Sulang. Assalamualaikum Nur FM, Dr. RS Bina. Waalaikumsalam. Pas puasa sampai lebaran, ini saya banyak makan jeroan dan tumis-tumisan. Lalu sekarang saya malah radang tenggorokan. Kenapa bisa seperti ini ya dok? Mohon pencerahannya. Makan banyak jeroan sakit radang tenggorokan ya. Ya. Nah ini bisa terjadi mungkin karena Mbak Saroh ya. Ini kurang konsumsi air juga bisa. Ini kemudian iritasi dari yang dimakan. Contohnya kan gorengan jeru-jeruan itu kan banyak minyak ya. Nah banyak minyak kalau memang dimakan terlalu banyak bisa mengiritasi tenggorokan, apalagi kalau kurang konsumsi air dengan konsumsi minyak dan kurang konsumsi air, nah itu bisa menyebabkan iritasi. Nah kan soalnya kondisi tenggorokan yang kering, kekurangan cairan, nah itu bisa menyebabkan iritasi. Nah bisa juga atau bukan makanannya penyebabnya. Nah memang saat itu kondisinya sedang imunnya mungkin kekebalan tubuhnya sedang rendah, nah bisa terinfeksi virus flu dan lainnya. Nah itu kondisinya, nah, itu harus kita gali lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Bisa penyebab dari makanannya itu bisa, tapi kemungkinan tidak karena makanannya juga bisa. Nah itu.
Oke, makasih dokter untuk jawabannya. Iya. Nah, ini tadi sudah kita jawab semua untuk pertanyaan dari kerabat FM, dan terakhir nih dari dokter, mungkin bisa diulas lagi mengenai masalah kesehatan selama Lebaran, terus juga untuk penanganannya lebih lanjut seperti apa, dok? Ya. Faktor-faktor terbanyak dari gangguan kesehatan saat setelah Lebaran ini kan kebanyakan kasus-kasus yang berhubungan dengan metabolisme ya. Itu kebanyakan karena makanan. Nah, ya yang penting dijaga untuk pola makannya aja. Harus yang teratur dan gizi seimbang. Kemudian untuk higienitas juga harus dijaga supaya makanannya tetap kondisinya bersih. Kemudian karena sekarang kondisi saat ini pandemik, ya protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah harus tetap dijalankan. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Dokter Samsul Hadi Ya, dan sama-sama. kerabat FM yang sudah stay tune ya sejak jam 10 pagi tadi. Dan mungkin kita bakalan ketemu lagi di talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Bina Bakti Wisada selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.